pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan. Maju. Pelan-pelan. Sabar. Punya tisu basah nggak anak saya berak? Aduh. saya nggak bisa beli tisu basah ini, nggak punya duit. Pakai handuk ini aja dong. Terima kasih. Sabar. Pinjam rambut itu dong, aku rambut pinjam Ini handuk. Itu kenapa handuknya anarkis? tuh, handuknya. Jangan anarkis. Pelan-pelan, majunya pelan-pelan, satu-satu aja, satu-satu. Kasih ya semua bahan mahal. Maju. Kasih ya mem. Maju satu langkah teman-teman, satu langkah. Langkah demi langkah. Maju langkah demi langkah. Sedikit demi sedikit aja. Waduh. Makan Ya, minum gratis. ada makan minum gratis di sini. Kang, gratis di Mana? Aduh, aus makan lapar ini saya nih. Ya Sir, mungkin Sirnya ini kah tidak ada yang ingin keluar kah Sir? Satu atau dua orang saja sebagai perwakilan mungkin. Jika tidak bisa semuanya Sir. Kami sudah mencoba menahan Sir, tapi Sir bisa lihat mungkin dari kaca di lantai 2 atau dari kaca samping. Mereka sudah mulai maju itu Sir, dari batas yang sudah ditentukan. Ya teman-teman, sepertinya dari pemerintah sendiri memang belum ada jawaban seperti itu. Mereka masih bersembunyi di dalam mungkin karena takut akan keramaian. Ya tidak kita tidak bisa menyimpulkan itu dulu sampai semua kita ini netral. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan itu dulu, tapi kami sebagai wartawan independen sudah mencoba untuk menjembatani mereka dan menahan para pendemo untuk tidak maju ke depan, tetapi Cek mas kesnya dulu. ya karena ketidakadilan pemerintah. Astaga, mereka baru disebut. Mereka sudah merasa kesal itu. Sabar. Pintunya sekarang Teman-teman yang hadir, teman-teman yang hadir pada hari ini, kami dari wartawan independen sudah mencoba menjembatani kalian. Adalah milik kita. Biar satu demo. Sarang tikus. Teman-teman, Keutuhan pemerintah anjing. Kembalikan Petrus. Tenang teman-teman, tenang. teman-teman, Cukup. ini tadi diriku sudah mencoba menjembatani kalian, tetapi memang dari dalam pemerintah pun belum ada suaranya teman-teman. Jadi sebagai wartawan independen, diriku hanya bisa menjembatani sampai depan saja. Sarang tikus. Percuma. Sarang tikus. Sering ya sedikit sering. Bakar kantornya. Bakar aja ini, bakar nih. Bakar langsung. Pemerintah nggak mau mendengar. Tapi tidak bisa dipungkiri pemerintah juga tidak ingin keluar bahasa yang seperti itu. Langsung bakar dulu. Masa nggak mau dengerin keluhan warga. Ya, ini mereka benar-benar menutup mata dan telinga tidak ingin keluar. Begini bakar. Kami ingin ada DPR. Ini nih nggak bisa nih pemerintah begini nih. Ini media dari kota juga cuma berkeliling saja tanpa membuka HP Bisa kayak demo, semuanya pada ngomong gitu. Vibes demo kayak gini emang. Kayak gak tahu arahnya kemana. Begini nggak bisa nih. Lengserkan legislatifnya, lengserkan. sepertinya teman-teman ada Jangan tuang bensin. Tetap tertib semuanya. Kondisi. Jangan anarkis. teman-teman Bisa nih masa
Saya nggak bisa nih, maksudnya saya warga baru begini nih pemerintah. Gila banget. Ini koordinatornya siapa, Cuk? Gila banget, gila banget. PR, transparansi. Pemerintah. Gila banget, gila banget, gila banget. Main GTA online di mana? Main GTA online. Kok kira kita nggak capek sini semua anjing? Sabar. Kita semua capek, kita semua Kok rame? Online harap bersabar, jangan masuk monitor. Kita mau didengarkan. Pemerintahnya mana, woi? Mana ini orang governmentnya? Gak ada ini. Buka pintunya. Kita di sini Apa yang mau didemoin nih sih ngentot? Apa yang mau didemoin nih? Apa, Mem? Richard ngapain di sini? Siapa nih? Juan. Pakai baju dulu, Mem. Kau di mana, Ju? Apanya di? Aku nggak lihat diriku. Sebelah dirimu. Ada suara nggak ada orangnya? Juga mem, aku yang jadi. Oh, pusing berarti. Ada mem di depan. Di matamu rame nggak sih? Pemerintah ini. Ramai sekali. Di mataku kayak sepi gitu. Ini koordinatornya siapa? Aku yang punya anak. Sebagai masyarakat, wahai pemerintah. Koordinatornya siapa ya? Saya juga ikut lagi. Di negara ini. Lompat dulu, Bang Richard. Oh, ini kau. Buka, Iya. Warga kota menuntut. Lompat dulu, Bang. buka. Bareng, Mem. Demo pakai kemben mau foto bareng dong. Harus dokumentasi nih. Pemerintah. Kok bareng. kelihatan? Aku udah market nih, saudara. Aku udah Kau kesini disuruh siapa? Senpeniti, pacarmu. Tanya aja pacarmu nanti. Lu cuma segini Nggak ada doang nih pemerintahnya, yang demo. Bang, demo apa ini, Bang? Nggak ada udah. Ini kamu melihat berapa orang emang? Ini banyak loh. Ini banyak loh. Aku enggak, itu janda kampung aku. Pertanyaanku, mereka ngerti nggak konteksnya demonya apa? Gak tahu. Kami butuh Aku aja nggak tahu ini legislatif. ikutan. Butuh legislatif. Ada yang teriak kok. Ada yang teriak. Juan aja nggak ngerti konteksnya apa. Aduh. Aku cuma ikut-ikutan aja. Wih rame nih, teriak-teriak asal lu ikutan aja. Nggak keluar. Terus tadi ada bagi-bagi makanan, jadi lumayan lah. Itu ada DOJ tuh. Iya. Saya demo lagi. Lengserkan aja legislatifnya. Butuh legislatif. Lengserkan aja legislatif. DOJ tuh DOJ. Kita butuh DPR. Kita butuh DPR. Kita butuh DPR. Siapa yang mewakili orang kita nanti kalau tidak ada Jembatan DPR? antara masyarakat dan pemerintah apa? Tuh didengar. Saya sudah menyuruh untuk media resmi menjadi jembatan. Tapi saya media resmi hanya meliput. Saya juga sudah mencoba untuk saya dari media independen, Pak. By the way, saya sudah mengobrol. Saya independen siapa? saya Ucok de Kocok, Pak. Ini aman-aman. Ucok de Kocok, Pak. Saya tadi sudah saya sudah mencoba menahan para masyarakat di depan, dan saya juga sudah mendapat kepada para pemerintah untuk 1-2 orang keluar untuk menjelaskan kepada pendemo seperti itu. Tapi sekitar 20 menit rasi bintang, 20 atau 10 menit rasi bintang, 20 menit rasi bintang, pemerintah pun belum keluar, Pak, belum memberi penjelasan. Pemerintah sedang memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Sabar. Aku ngomongnya sabar. Kira-kira apa Pak yang terbaik itu, Pak? Kita sedang mempertimbangkan segala macam Ambil besi. segala macam Pak. segala macam kemungkinan, Pak, untuk kota ini demi yang terbaik untuk warga, Pak. Tapi Pak, pemerintah kan belum mendengar aspirasi masyarakat. Jadi apa yang mereka pertimbangkan? Mereka bahkan belum ngobrol bersama masyarakat. Bukan berarti kita Halo tuh tidak Pak DOJ. mendengarkan, Pak. Emang kamu tahu apa yang kami tuntut di sini? Hei. Sebentar teman-teman pendemo sekalian, sebentar. Jadi bagaimana, Pak? Kenapa, Pak? Jadi tadi kan saya bilang pemerintah pun belum keluar untuk menjumpai masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Jadi bagaimana bisa mereka menentukan hal yang terbaik untuk rakyat? Lagu dari mana, jika anjing? mereka tidak bertemu dengan rakyat secara langsung, Pak, seperti itu. Ya, warga-warga sekalian, kita mohon maaf kalaupun misalnya kita terlihat seperti
Kencengin. Pemerintahan ya. Turun. Kita cuma mau diskusi. Kondusif semuanya. Ya, teman-teman. Saya ingin nanya, Bapak ini berdiri di atas rakyat atau berdiri di kaki sendiri, Pak? Kami di Tidak, sini Pak. hanya menuntut hak konstitusional kami, Pak. Kita sudah pasti kita berdiri atas nama rakyat, Pak. Sudah pasti. Lalu kenapa tidak mau ada ruang diskusi di sini, Pak? Kami hanya menuntut hak konstitusional kami, Pak. Mohon maaf. Kalian yang paling paham hukum di sini. Semuanya, Pak. Kalian yang paling paham hukum di sini. Kita hanya menuntut hak konstitusional kami, Pak. Iya, Pak, akan saya terima semua aspirasi Bapak di sini, akan saya terima semua. Bohong. Mungkin teman-teman pendemo selagi adanya Bapak ini kan, tadi kan tidak ada nih jembatan kita. Jadi selagi adanya Bapak ini mungkin kita bisa lebih kondusif. Oh, berarti Anda mengakui Anda lalai ya? Pemerintah lalai, teman-teman. Sebagai pemerintah tidak anti kritik, Pak. Kita pasti dengarkan. Jadi begini, Pak. Aspirasi Bapak. Aspirasi kami sebenarnya mewakili seluruh rakyat. Kami ingin adanya transparansi, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Kami butuh hal tersebut. Kita mengerti, Pak. Untuk adanya jembatan terhadap rakyat dan juga pemerintah nanti ya, Pak. Apalagi paslon yang terpilih juga kita nggak tahu datang dari mana, Pak. Itu dia, Pak. Kami butuh DPR, Pak. Kita sangat mengerti bahwa pemerintah dengarkan kami. Betul, kami ingin ada legislatif secepatnya, Pak. Sebagai warga yang menuntut hak konstitusionalnya. Kami datang dengan satu suara, satu tuntutan dan satu tujuan. Pemerintahan Santos hari ini berjalan tanpa pengawasan rakyat. Dibuat sepihak, kebijakan lahir tanpa perwakilan dan suara warga. Diabaikan. Dimengerti, Pak. Kami bertanya dengan lantang di mana wakil rakyat kami, di mana tempat aspirasi warga disalurkan, di mana lembaga pengimbang kekuasaan dari para eksekutor di sana, Pak. Di mana pembentukan DPR Los Santos, dewan yang berdiri untuk rakyat, dewan yang mengawasi pemerintah, dewan yang menjadi jembatan antara warga dan kekuasaan. Tanpa DPR, kota ini bukan demokrasi, tapi kekuasaan yang hanya sepihak, Pak. Dimengerti, Pak. Dimengerti. Monarki. Betul. Jadi begini, Pak. Bapak ketawa sih, Pak? Pak. Kamu ketawa. Wah, garis itu lucu. Bukan begitu, Pak. Cuma lelucon, Pak, ini dianggapnya, Pak. Semua aspirasi, dengarkan saya dulu. Semua aspirasi masyarakat akan kita semua aspirasi masyarakat semua aspirasi masyarakat akan kita dengarkan. Teman-teman. Orang masih ditertawakan, Pak. Teman-teman bisa mundur sedikit, teman-teman. Mundur sedikit. Mundur. Semua dalam proses, semua sedang dalam proses, Pak. Oke, Pak. Dimengerti, Pak. Tapi, Pak, ini, Pak, tadi kan nih. Iya. Ya, tadi kan masyarakat nih. Di sini untuk bapak-bapak di sini kita tidak melarang bapak-bapak untuk melakukan demo. Silahkan, karena kita mengerti, Pak, posisi Bapak sekarang begitu. Oke. Izin, Pak. Hei, kau diam dulu. Ini, Pak. Pemerintah dengan tindakan seperti ini, maka kalian telah membungkam suara rakyat. Keputusan itu dibuat di balik pintu tertutup dan rakyat hanya dijadikan penonton di kelas sendiri.
Biarkan warga mengawalnya, Pak. Pihak media Kami hidup di bawah aturan, tapi tanpa perwakilan. Itu sama saja kami patuh pada hukum, tapi tanpa ada suara yang bisa menyuarakan, Pak. Siapa nih orang anjing? Orang ngerti konteks anjing. Dimengerti, Pak. Dan bahasa-bahasanya on Bapak point. sekalian, kalau misalnya mau demo yang tertib ya Pak ya, kalau bisa tanpa adanya anarkisme. Begini Pak, yang dengar, Pak. Yang jadi Iya, masalah pasti, Pak, persoalan, yang jadi masalah persoalan, pemerintah yang dituju mereka ini tidak hadir untuk menemui mereka, Pak. Malah Bapak yang DOJ yang menemui mereka seperti itu. Sebenarnya para masyarakat ini dari tadi saya mengobrol dengan mereka di depan. Mereka ingin sekali berbicara dengan pemerintah mereka seperti itu. Pak. Saya mencoba untuk menjadi jembatan antara warga dan pemerintah di sini, Pak ya. Mohon untuk statement saya tidak bisa memberikan statement yang begitu penting karena saya tidak memiliki jabatan yang saya tidak memiliki kekuasaan atau wewenang, Pak. Tapi sudah pasti, Pak. Tapi sudah pasti kalaupun misalnya Bapak itu memberikan aspirasi, Lengsarkan saja sudah ini. pasti akan kita dengarkan, Pak. Begini aja, Pak. Biar nggak panjang kali lebar. Ada. Kalian menyediakan ruang diskusi dengan rakyat. Ya. Kalau kalian menampung, ya nggak akan beres semuanya, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan kita, Pak. Lihat dulu pertanyaan. Curang. Jangan akan Pemerintahnya di mana, Pak? Mereka ada di belakang pintu itu. Buka pintunya. Stay kondusif, brother. Buka pintunya. Tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik, Pak. Tidak ada cara lain selain kekerasan, teman-teman. Tidak ada cara lain selain kekerasan. Semuanya langsung bergerak. Kan Bapak bilang Bapak yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Tapi Bapak juga mengatakan Bapak tidak bisa memberikan statement yang pasti. Jadi bagaimana Bapak bisa menjadi jembatan jika Bapak tidak bisa memberi kepastian kepada masyarakat? Everyone hanya sebagai mendengar aspirasi rakyat, Pak. Dan saya akan memastikan bahwa suara-suara rakyat di sini akan saya sampaikan, Pak. Buka pintunya, Pak. Sampai itu orangnya ada di belakang pintu, Pak. Orangnya ada di dalam, Pak. Buka Pemerintahnya mana? Gunanya pemerintah ada guna. Gak ada gunanya, langsung aja. Gak ada jalan lain selain kekerasan. Buka pintunya, Pak. Bahasanya berat, tapi on point. Sengaja kok on point gitu. Nggak ngerti, nggak kosong. Pak, seperti ini, Pak. Bapak itu fungsinya yudikatif, Pak. Kita aja dari tadi ngomong, Bapak itu yudikatif, Pak. Bapak ngomong. Bapak dari tadi ngomong. Udahlah, lama banget langsung yuk anjir. Sekarang Saya makasih nih, Pak. tersebut, tapi yang bisa saya begini, Pak. lakukan, Pak, dengarkan yang paling saya kita bisa dulu, Pak. lakukan sekarang adalah mendengar kalian, aspirasi kalian. Yudikatif gak ada fungsi, Pak, untuk dengarkan kita, Tapi Pak. itu bukan tugas Bapak. Itu bukan tugas Bapak, Pak. Saya mengerti. Kita hanya mau Tapi saya ngobrol di dengan sini sebagai pemerintah, Pak. Pak. Tapi saya di sini sebagai pemerintah, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Omong kosong. Pak, kenapa tidak? Omong kosong. Omong kosong. Pemerintahnya mana, Pak? Naikkan harga metal scrap. Ambil aja kunci di kantongnya tuh, Pak. Naikkan harga metal scrap. Jebolin semua, jebolin. Bapak DOJ yang terhormat. Yang jadi masalah. pemerintah Bagaimana tadi tidak berada di depan. mengundang utusan untuk melakukan diskusi? Bapak untuk diskusi saja tidak ada etikat baik untuk diskusi. Saya mengerti. Setidaknya saya sebagai lembaga yudikatif saya sudah memberikan bahasa mencoba untuk memberikan yang terbaik. Ya dari pihak DOJ. Tenang semuanya. Everyone silent. Jadi Gua Pak, cuma mau nanya, ini DOJ-nya siapa namanya? Saya Mr. Dertwain. Pangkatnya apa? Mister apa? Saya Dertwain, Pak. Saya Dertwain. Oke, Rumahnya di mana? Father Pangkatnya apa? Twain. Pangkatnya apa? Pangkatnya?
Kalau sampai usulan kami tidak sampai kepada orang-orang yang ada di belakang pintu ini. Gak mungkin. Oke, Pak. Siapa namanya? Berarti ada siapa Siapa namanya? Kamu pegang dengar Tuhan kita, Sir. Revolusi, Kenapa? Kenapa ini bisa mereka sudah melihat pemerintah, teman-teman, naikkan harga ikan. Pak. Kita dobrak teman-teman. Dobrak bakar nih. Pak. Dobrak. Mau bisa dengar saya, Pak? Iya, halo, Pak. Iya, Pak. Mending Bapak masuk, Bapak bilang buka ruang diskusi, undang berapa orang maksimal seperti itu, Pak. Kalau Bapak biarkan seperti ini, BTW kalau sebentar, Pak. seharusnya kalau udah didobrak Ya, itu begini, Pak. Kalau dibiarkan seperti ini akan lebih chaos, Pak. harusnya kalau sudah didobrak itu harusnya sudah terbuka. BTW. Itu kalau bisa kondusif, Pak, agar kita juga bisa mendengar aspirasi dengan Ya gimana kita butuh kondusif aja Pak. Itikat baik dari pemerintah. Ini orang kita seperti sekarang Bapak. Siapa muntah ini Bagaimana, Pak? akan menjadi lebih buruk. Pak, ini Pak ikut kita dah, Pak ikut kita deh sini, Pak. Sini, Pak. Main tangan udah. Woi, gebukin aja DOJ-nya kalau dibuka pintunya. Gebukin aja DOJ-nya kalau nggak mau dibuka pintunya. Gebukin aja. Bapak biarkan seperti ini. Tidak ormas masyarakat, Pak. Ini masyarakat. Oh, masyarakat. Ada surat Ada penolakan. Wah, Ada dua yang dang. ini sih goblok sih. Ada dua yang dang. Udahlah. Iya. Nggak bisa nih. HP-nya ambil. Mungkin boleh digendong temannya ya, Mas ya. Siapa nih yang nembak lagi? Siapa tadi? Keren loh, Cuk. Cara bicaranya, pola pikirnya, nyampe lah dia untuk RP demo itu nyampe. Apin? Lompat, Bang. Kecoa ya? Dengan terjadinya demo hari ini yang sangat kondusif ya, walaupun tadi sedikit tidak kondusif, nomornya 3. dan tidak keluarnya pemerintah itu sudah menjadi pertimbangan yang cukup kuat untuk mengadakan DPR di kota Motion Media ini. Dan ini para pendemo pun pulang dengan Ketua JRZ tadi si Ibot. Oh. yang tengah nih. Sudah. Iya, yang tengah. Bugilin. Gini, teman-teman. Dilepas dulu maskernya, Bukan. Dengerin gua semua, Ini kenapa nih? Kita jadiin Intel ini buat negosiasi kita ke orang-orang yang di dalam. Betul. Bugilin. Kita bugilin dulu. Bugilin. Kalau orang-orang di dalam nggak mau keluar, jangan ada yang bubar. Orang di dalam nggak peduli gimana, Bang? Ini bukan Intelnya. Intel atau bukan, dia udah ngerekam. Itu Intel, percaya. Itu Intel. Dia mintain nomor. Kenapa dibelain? Kamu juga Intelnya. Wah. Gila. Gopermen cabul. ada jadi sorry teman-teman, sepertinya demo kali ini ada 3 orang yang dituduh sebagai Intel seperti itu teman-teman. Ya, bawa orang itu. Dia bukan Intel, dia sama kayak kita. Intel itu kok ngebelain yang Intel. Yang ngebelain Intel. Dia nusukin kita. Jokin. Dia ngerekam kita. Gimana dia dibilang dia bukan Intelnya? Ini yang cewek plan B-nya kali, kalau ada apa-apa dibantuin sama temennya. Anjing provokator gila.
Gila. Kan pakai jenggot, dia pakai jenggot nggak, kalian cek aja sendiri. Udah nih yang cewek nih. Pakai tuh. Dia minta Bisa bicara dengan saya, Nona. Pukulin. Nona, kamu rekam Jangan belain cabul. rekan Yang yang cewek. Intel, Nona. Halo, Nona. Kabur itu, Nona kenapa kabur itu? Mana yang itu? Oh, Intel juga itu pukulin, woi Intel itu pukulin aja itu cewek. Bonyokin pakai tas cewek. Aduh, kena luka tusuk gua. Waduh, meledak man. Pun meledak anjir. Nakal mah gak ada sama sekali ngentot. Sudah jangan anarkis, tenang semuanya, tenang. CJ mana CJ? FPS drop, main game Mana CJ? Guys, kondusif. Goblok abis Tuh guys, kondusif ya ampun. Intel lagi. Ayo. Kenapa ini? Ada lah kamu ada. Tolong. Kondusif. Gak kelihatan aku anjing. Apa aku emang gak kenal ya mereka yang mana ya? Mana yang Intel? Oma cair. Intel di mana? Awas Intel bagi Intel. Mana yang mukulin? Kalau ada yang rekam pukulin. Turunkan harga cangcut. Kalau ada yang rekam pukulin. Di Batu Tengah. Intelnya, dibahasain Intelnya udah. Bahaya tuh. Mana Intelnya? Mana lagi? Wah, astaga. Ini bener gak mau turun nih. Pemerintah gak mau ada diskusi. Halo pemerintah, eksekutif, pemerintah. Buka. Halo pemerintah. Gak buka, saya gengbeng kalian semua. Halo pemerintah. Mana nih pemerintah nih? Ini gak mau denger nih. Tuh lemes mas. Ngajak main tuh. Mau ngapain? Ini gak ada perwakilan sama sekali dari mereka. Nggak ada sama sekali. Malah ada Intel di belakang. Gara-gara dia ngerekam. Iya, dia ngerekam, dia nanyain nomor orang-orang, terus dia mintain nomor orang-orang, nanyain nama, terus difoto-fotoin sama dia. Udah dihancurin HP-nya sama anak-anak, udah dihapus datanya. Iya. Oke. Ini ada orangnya sih di dalam harusnya. Kenapa mereka nggak mau keluar ya? Kenapa mereka nggak mau dengerin aspirasi? Nggak tahu. Udah nih dicuekin aja nih. Kayaknya pemerintah sini emang pengecut semua kayaknya. Terus buat apa ada pemerintah? Yang itu malah diuji. Nggak ada urusannya DOJ. Makanya. DOJ pelaksana hukum, penegak hukum. Tuh, gue pakai bahasa KPU aja ya. KPU-nya itu nggak terbuka, nggak ada ketuanya siapa, wakilnya siapa. Bahkan katanya pemerintah yang ada jabatan masuk dalam KPU itu berada jabatan, itu kan nggak bisa. Iya. Kalau secara struktural kan itu Nggak bisa, dia kan menyeleweng. Bukan menyeleweng, dia kan harus sifatnya independen ya. Betul. Gampangannya gini aja, kalau misalnya ada pemilihan presiden, ntar yang mengesahkan presiden itu siapa? Yang mengangkat menjadi presiden siapa kalau nggak ada DPR, kalau nggak ada legislatif? Lagi diskusi nih. Ini nggak mau keluar pemerintahnya. Sama Pengawasnya siapa? Penentunya siapa? Yang bisa mendengarkan suara rakyat siapa? iya, gue
lagi yang ini ya, ketua ini ya, babi mati dah gua. Leh. Ini siapa nih, Cuk? Leh. Nggak, tapi soalnya saya sendiri sebagai warga tidak merasa pernah mendengar atau apa ya, seperti apa ya, kayak sosialisasi terlebih dahulu gitu loh. Kita aja nggak tahu kapan masa kampanye, kita nggak tahu kapan masa pemilihan, kita nggak tahu siapa saja peserta dari pemilu presiden, kita nggak tahu backgroundnya seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Iya. Wah, berarti Ini ada yang janggal dong. Terlalu tertutup, semuanya terlalu tertutup lah. Jadi terkesannya ya. Terkesannya pemilihan ini sudah ditentukan siapa yang menang. Sudah disetting. Ya. Betul. Dan balik lagi, eksekutif tanpa legislatif itu monarki. Ini sama aja kerajaan. Semau dia bikin peraturan, dia melaksanakan peraturan, nggak ada yang ngawasin. Sekarang Aduh, ini nggak ada IMS kah? Nggak ada IMS kah? istilahnya kan ada terdekatnya Roksud. yang mengeluarkan peraturan ada. Satunya pemilihan presiden atas kelompok sendiri, atas keinginan sendiri, tanpa transparansi. Betul. Tidak ada check and balance terjadi. Pak, itu di depan ada yang ditodong, diculik, siapa itu, Pak? Waduh. Ada tadi Pak. Polisi diem aja sih, itu ada yang ditodong, diculik kayak gitu. Kita baru nyampe. Lah itu berpapasan sama kalian ini baru ya tadi. Loh, kita nggak lihat loh. Yang Wah, pasti kacau. objek kami berjaga di sini, Sir ya. Tolong kondusif. Berarti kalau ada yang diculik, cuek nih. Pak tadi ada yang ditembak Pak, 3 orang. Cuekin aja orang di bawah nih mah, cuek gini. Kacau sih. Aku sama dengan Yang nyuekin siapa? Ntar gue lihat lagi. Loh, Yang nyuekin siapa? itu pertanyaan nggak Pak? Kayak anak SD Pak, tanya apa? Yang nyuekin siapa Pak? Pertanyaannya Pak? Enggak, gini aja deh. Dengan tidak dibuka aja Anda sudah mencuekan kami, Mas. yang berkepentingan tidak turun Tapi terhadap kita masyarakat ini. Semua ada prosedurnya, Sir. Ya kita sedang melakukan prosedur itu, Pak. Halo? Kami pun melakukan prosedur kami, betul? Betul. Yang tidak melakukan prosedur itu eksekutifnya, Pak. Iya. Ya, kami hanya diperintahkan untuk menjaga di sini. Boleh, Jadi selama boleh. kalian kondusif, Tidak kami pun masalah. tidak akan melakukan hal-hal apapun. Aman. Soal itu aman. Apakah Bapak bisa menjadi jembatan di antara kami dan eksekutif supaya eksekutif bisa mendengarkan aspirasi kami? Jika kamu percaya dengan saya, boleh. Saya akan sangat dengan senang hati bersedia menjadi lidah penyambung kalian. Tapi saya cuma minta satu hal, kondusif. Kondusif. Oke. Bisa dipahami di situ? Bisa. Oke. Bisa dipahami, Pak. Kok seribut? Dirimu baik-baik saja kah seribut? Baik, Sir Fakmon. Aman. Oke. Aku pernah ketawa, itu nama saya ya? Sama teman saya. Pernah ketawa nih. Iya, pernah ketawa. Elok nyangkut, lagi bisa-bisa nyuruh. Ada ibut, belakangnya ada 13. Katanya ada pembagian sembako ya, Sir? Ibut 13, ibut 13. Samping gua mirip TP46 nih ya? Kita sedang usahakan manggil pihak. Kalau bukan beda ya? Saya mencium aroma-aroma gagal nikah ini siapa ya? Waduh. Sorry. Maaf. Siapa yang gila sahabat saya di mulut ya? Waduh. Oh, nama Bekasi itu. Maaf, Sur. Siapa yang gila sahabat saya itu? Maaf, Sur. Gak boleh begitu. Sahabat saya bisa nikah tapi mau kecil kesempatan tapi bisa nikah dia. Nikah apa gacha tuh kesempatannya kecil? Aduh, maaf keceplosan, Sir. Keceplosan, Sir. Keceplosan, Sir. Aduh. Kayak gitu ya. Maaf, Sir. Keceplosan, Sir. Iya, sahabat saya ini sampai duduk ini. Sahabat bangun sahabat bangun sahabat. Ingat sahabat tidak bisa sahabat. Aman aja aman. Aku yakin Anin pasti mau nanti. Sahabat jangan pergi. Sahabat. Bapak bersama bertanggung jawab atas perasaan sahabat saya yang tersakiti. Itu Siap. baru dari kita. Siap.
Ingat kata TP, bisa. Semua tuh bisa diperjuangkan. Ingat banget, waktu lama tidak menandakan akan menikah. Kok gitu? Sorry. Enggak Bisa. Semuanya tuh nggak ada yang nggak bisa, Bot. Ngapa bener? Trust me gini. Semua tuh ada cara dan jalannya. Betul. Tapi mungkin kalau lu nggak ada jalannya ya udah cari jalan lain. Tapi kalau pemisahnya agama susah. Ada satu cara, lu hamilin. Enggak gitu konsepnya Opa. Nah kan, semangat kan? Nah kan, ada kan cara kan? Iya kan? Bener kan? Jangan sedih sahabat. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Nanti kita pukulin polisinya ya. Iya. Nih, Mas Tepe ini tolong disemangati dulu nih sahabatnya, gimana nih Mas Tepe? Ayo sir, ini Aduh, ntar lagi aku berbulan-bulan ketemu dia, ntar aja deh semangatnya. Bangun tidur ketemu dia, mau tidur ketemu dia, ntar aja deh. Ada waktunya gak sekarang? Gue udah menyiapkan banyak. Masih waktu, Sir. Ya, kasih Bang. Buka pintunya. Buka pintunya. sekarang juga. Ayo. Berbulan-bulan tidak ada sebulan kan berbulan-bulan. Prit, offset. Yang itu offset, prit. Enak banget polisi makan gaji kita. Wah, kacau sih. Polisi kagak izin kita masuk ini boleh. Enaknya. Bang, ini saya warga baru, saya mau apa? Bikin KTP tuh. Bikin KTP ini Lampunya habis. Bisa lihat momen nggak bang? Ini kan lagi demo nih. Kan ada momen-momennya nih. Bikin KTP Pak. Lampunya kosong, Sir. Ya, kok Belakangnya kosong dikorupsi, sih? Sir. Korupsi KTP. Wah, kayak Konoha tuh. Pak mau bikin KTP Pak. Ini mana Pak perwakilannya Pak? Masa kita dianggurin begini Nah, kan Pak? ada yang pingsan kan Pak? Masa kita Wah, dianggurin nggak ada begini? konsumsinya, ini konsumsi mana? Jadi gini rekan-rekan pendemo sekalian. Ya. Apa yang kalian minta itu sudah kami sampaikan. Jadi ditunggu sebentar, nanti ada perwakilan dari government yang akan berbicara dengan kalian. Berapa lama Pak? Berapa Udah lama? bentar lagi nih, Pak. Lama Kami belum ini. bisa memastikan. Slow respon banget sih, Pak. Apa sih udah tadi aku cek SMS? Bekerja sesuai prosedurnya. Kayak mana ini tuh? Ha? Bapak kan Kita bekerja juga buat melakukan- masyarakat. Betul. Iya. Masa masyarakat dilarang ada, Bang. juga nih, Dobrak ini juga nih. Bakar pintunya sama. Kita kan di sini juga menjalankan prosedur kita, Sir, sebagai masyarakat gitu loh. Betul. Kita Sesuai butuh dengan kepastian, omongan saya di pertama Bapak. tadi. Selama kalian kondusif, kami pun tidak akan melakukan hal-hal apapun. Kurang Ya kan? kondusif gimana lagi, Sir? Hidup mobil. Betul. Tapi dengan kalimat kalian bakar-bakar seperti tadi, apakah itu akan memancing atau Ya tidak? gimana nggak marah? Kita dianggurin gini nggak ada kepastian. Ya, Capek kita berdiri ini, Sir. Mana? Bapak mau kondusif, bikin situasinya kondusif lah. Gimana sih? Ya kan apa yang kalian minta sudah saya sampaikan, dan sebentar lagi ya dari pihak government akan keluar. Jadi tinggal ditunggu Mana saja. nih sebentar laginya nih? Dari tadi juga sebentar lagi, Pak. Mana makan siangnya, wo? doang, Bapak. Janji manis mulu. Mana makan siangnya, wo? doang. Aduh, itu kalimat makan siang nggak boleh tuh, bahaya. Dari tadi, Waduh, bahaya tuh. udah Jangan rusuh itu, jangan sampai tuh, nggak itu rusuh jangan lagi tuh. nggak datang. Kalian Pak, memang saya nggak lapar, peduli Pak. sama tentang omongan kita, Ser. Hidup jok mobil. Waduh. Jok mobil sih buat apa dihidupin? Ya udah didudukin aja jok mobil. Buka pintunya. Oh, sahabat, kamu kenapa di atas itu, sahabat? Sudah kamu duduki kah gedungnya? Oh my god. Sahabat, kamu sudah menduduki gedung. Kepastian Pak. Presiden gajah. Gedungnya. Apa tuh? Gedungnya dibangun. Garing iya sih garing. Heeh. Berapa lama lagi nih, Pak? Wah, gini, oi.
Sabar ya, sabar. Dari tadi juga sabar ini, Pak. Dari banyaknya orang di pemerintah masa nggak ada yang bisa menghadap sama rakyat ini, Pak? Iya, gimana sih pemerintah? Sabar kita ini Pak. Gimana sih pemerintah nih? Buru atau buru? Waktu, Pak. Kalem. Buru kadek. Tono ya, Sarua orangnya tuh, sarua. Kalem. Tidak bisa kalah matanya, Pak. Kumaha deui atuh ngaranna ge gawe urang kumaha sok. Maju salah. Atuh geroan atuh. Geroan atuh. Aslina wani dikeureut ceuli geus ngomong. Wani dikeureut ceuli urang mah aslina ya. Kumaha damang. Pangestu. Tenang. Permisi. Tangkap Bodi di. Dengerin dulu. Permisi, saya tadi barusan ngomong dari dalam. Saya menanyakan perihal apa, ya kan? Kita di sini hanya mengamankan seru-seru sekalian ya. Jadi, apakah ada dari antara kalian yang bisa saya ajak ngomong atau perwakilan dari kalian yang bisa kalian percaya dan nanti setelah keluar dari gedung government ini bisa menyampaikan langsung ke rekan-rekan yang lain? Oh, nggak bisa di sini aja, Pak. Enggak, saya Suruh keluar lah, Pak. Jadi saya teman-teman. Teman-teman. Yang berbicara satu orang. Yang bicara satu orang aja. Kalau kayak gini nanti susah kita gitu, nggak ketemu nanti. Halo? Tinggal ngomong aja Pak di depan di sini di situ Pak. Kan ada bapak juga ya. Kenapa Iya. Benar, maksud saya begini, kalau di tempat ramai begini takutnya nanti di antara kalian ada yang salah paham. Maksud saya kalau ada orang yang dituakan atau dipercaya di sini. Ya udah 5 orang Pak yang masuk Pak. 5 Pak. 5. Yakin 5 orang, yakin 5 orang itu bisa menyebarkan ke yang lain nanti tahu-tahu diam aja. Bisa. Yang mana orang yang maju, yang tetap kondusif, maju ke depan saya. Ya udah 5 orang. 5 orang coba. Ayo, Sir. Maju yang Dibuka dulu maskernya. Yang masuk dibuka dulu maskernya. Kenapa buka masker? Harus buka masker. Ini tempat Tolong, publik. ini tempat publik. Ini government ini tolong. Ini pemerintahan. Kan kita mau ngobrol di sini bukan mau gimana-gimana ya kan? Aduh. Udah saya buka masa saya. Jadi yang kalian inginkan itu tersampaikan begitu. Takut banget dia mau di government, Sir. Malu Pak, hidung saya sungsang ini. Benar lah. Ya, 2 lagi. Siapa lagi? Ayo, Apa cukup bertiga aja? Oke lah, Pak. Siapa lagi ini satu? Kalau ada. Ayo, 2 lagi. Gambar. Ya udah Pak, ini aja, Pak. Ya udah silakan. Sebentar saya buka dulu. Ini sama wanita ini satu nih Pak. Wanita ini satu. Oh ada berempat Pak. Itu maskernya tolong dibuka dulu itu yang jaket hitam Dibuka putih ya, itu. tolong mem ya, dibuka dulu. Nah, silakan 5 orang itu masuk sini ya. Silakan 5 yang tadi. Sir, government bisa dibuka? Ribet goblok banget anjing. Loh. Ini udah berapa orang ini? Saya 1 orang, Pak. Sebentar, Man. Udah ini. Halo, Sir. Ini 6. Ini siapa ini? 6 nih. Yang rambut Ya udah saya itu ini butuh kita butuh dia. Menjawab dulu, Mem. Ya. Lu. Ini yang kuncir siapa ini? Yang kuncir mundur, Sir. Bapak aja nggak dibuka nih, Pak. Sir, tadi jam 10, Halo. Sir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi Bapak juga nggak dibuka. Bapak juga nggak dibuka tuh Pak. Iya, Pak. Parah nggak dibuka. Kayak mana nih? Wah, apa tadi yang dibukain apalagi warga tuh. Apakah kepolisian Gimana dibuat sih ini? jadi Ayo tameng lebih keras kau, lagi Pak? teman-teman. Ayo ganyang. Nah, dah. Ayo silakan yang 5 orang masuk. Enggak, jangan dilanjut. 5 orang aja ya, 5 orang aja. Asyik. Lah ini aja, berenam ini. Totalnya 6 orang ya. 6 aja, Pak. Ya udah, Ya sebentar. udah Pak, kita butuh ini orang-orang yang kita butuhkan. Oke. Jadi di sini kita mau ngobrol kan. Jadi tidak ada yang provokatif atau yang lain-lainnya, kita ngobrol biar ketemu titik ketemunya. Sir, yang mana yang bisa ngobrol sama mereka? Silakan. Untuk pertama-tama, perkenalkan, saya Min Jajang. Saya adalah Kepala Menteri Sosial. Untuk pertama-tama, bisa disalurkan dulu untuk seluruh senjata kalian. Apa sih sarungnya dis-M ya? Senjata keamanannya. Iya sir, bisa sir di ini untuk pedang-pedang itunya ditolong. Sarung tuh apa? Tolong dimasukkan dulu, Sir. Saya masukkan. Disarmed ya?
Disable milik. Oke. Untuk pertama-tama saya ingin mendengar dari kalian. Saya akan menanyakan dari kalian keluh kesah kalian apa. Bisa saya tanyakan saya. Saya akan jawab. Yes, kalau bisa suara dua ya, suara sekalian, biar semua dengar. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Silakan sir, sampaikan kepada orang government apa yang mau disampaikan aspirasinya. Gak bisa sir, udah maksimal, ini udah 6 kalian. Baiklah sir, kalau begitu sir. Penting itu roll key kita. Ya kecuali mau ditukar satu orang, silakan. Mohon perkenalkan diri dulu. Baik sir, perkenalkan, nama saya Kurtavier. Boleh, sebentar. Jadi kita ada maksud dan kedatangan maksud dari demo kita itu bisa ikut saya satu sini terkait dengan beberapa hal seperti itu. Tapi sebelum dari situ saya menyayangkan respon dari pemerintah sebelumnya, yang dimana pemerintah kami datang demo dengan berjalan dengan lancar, tapi menjadi sedikit tidak kondusif dikarenakan pemerintah memilih untuk lebih menutup diri di dalam gedung ini. Padahal kami ingin diskusi, mungkin pemerintah bisa lebih dari awal untuk secara persuasif ke kami untuk mengundang beberapa orang dari kami untuk melakukan diskusi tertutup. Seperti itu, sir. Tapi dari pemerintah menurut yang kami lihat adalah acuh tak acuh soal itu, dan sehingga terjadilah beberapa kegiatan kerucuhan. Iya, kerucuhan. Seperti itu. Baik. Ada lagi dari sirnya? Diteruskan dulu sampai selesai. Mau saya. Jadi tidak usah sir, itu adalah ini dari kami. Jadi untuk selanjutnya sir, mungkin untuk lebih persuasif kepada masyarakat tidak ada niat untuk menyakiti sir. Tapi malah kedatangan kami adalah membantu pemerintah sir. Sangat ingin membantu pemerintah. Jadi maksud kami melakukan demo ini adalah terkait dengan beberapa keluhan kami, karena kami merasa negara ini sudah tidak berjalan ke pemerintahannya dengan semestinya. Salah satu di mana trias politika ini tidak berjalan atau pincang. Jadi di mana kami melihat di sini sudah ada eksekutif dan yudikatif, tapi kami tidak melihat adanya legislatif di sini. Yang fungsi dasarnya adalah untuk membuat undang-undang itu sendiri dan menjadi apresiasi untuk masyarakat. Mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi di situ sudah pincang. Dan kami menuntut akan untuk dibentuknya legislatif di negara ini. Seperti itu, bapak-bapak pemerintah. Itu poin pertama. Kalau ada yang ingin menambahkan atau dari pemerintah atau dari kita juga, dipersilakan. Baik, dari kalian apakah hanya itu? Poinnya udah tersampaikan semua sih. Itu poin dasarnya yang ngebuat bercabang kemana-mana tentang pemilihan presiden dan lain-lain. Tapi poin dasarnya adalah kita menuntut diadakannya legislatif, di mana legislatif ini Dewan Perwakilan yang bisa mendengarkan rakyat dan bisa mengawasi kinerja dari eksekutif supaya pemerintahan kota ini tidak menjadi kota monarki. Kota pemerintahan negara ini bukan negara monarki yang pemilihannya bisa semena-mena, undang-undangnya bisa dibuat sendiri tanpa melibatkan warga di dalamnya. Baik. Saya terima aspirasi kalian. Saya sangat senang sekali kalian bisa memperhatikan politika negara kita. Untuk satu hal, kalian mungkin tersulut juga di media. Sebetulnya ini adalah rahasia negara yang seharusnya tidak boleh siapapun untuk bisa mengetahui ini sebelum adanya peresmian dari government itu sendiri untuk kalian bisa mengetahuinya. Sebentar. Untuk masalah legislatif kita sudah mengusungkannya, kita sudah ada, namun masih ada kendala di peraturan negara yang masih dirombak dan dicanangkan oleh DOJ, masih di draft oleh DOJ agar tidak adanya kepincangan ataupun sesuatu hal yang mungkin bisa membuat hole di dalam peraturan itu. Seperti itu.
Sir Menhan, Dan saya dirancangkan apa tidak terburu-buru, Sir, pemilihan Mungkin bisa diselesaikan dulu ke Serminja, selesaikan dulu. Ini gimana sih? Ininya belum siap, tapi pemilihannya udah dimulai. Oke, tunggu, Sir. Oke, saya ambil alih aja ya. Saya Haha sebagai Deputy Inspectorate Government. Oke, jadi gini. Sebenarnya kita sudah membuat yang namanya Council of San Andreas. Batuk dulu mungkin Bu, agak. Dari itu adalah IMS, DOJ, LIO, dan government. Apa mendengar semua atau tidak? Kurang jelas barusan. Oke, saya sekali lagi. Oke, apa suara saya terdengar jelas? Oke, jelas. Oke, jadi seperti ini, Sir. Jadi untuk di kota ini, kita sudah membuat yang namanya Council of San Andreas. Council of San Andreas ini sudah dibentuk di mana isinya itu terdiri dari 4 pilar dan 1 suara rakyat. 4 pilar ini terdiri dari LIO, government, dan DOJ. Dan 1 suara rakyat yang mewakili dari rakyat sendiri. Nah, Council of San Andreas ini, kenapa kita belum publikasi? Sebenarnya, Council of San Andreas ini sudah resmi secara sah di negara ini. Tapi belum kita publikasi, kenapa? Karena masih cek kembali asas hukumnya di Department of Justice. Sampai situ, ada yang mau ditanyakan kepada Sir atau Memem? Sorry, 4 pilar tadi agak terpatah, boleh diulangi lagi nggak? 4 pilar. Oke, 4 pilar tersebut adalah LIO, IMS, DOJ, government. Jadi 4 pilar ini yang membuat undang-undang. Council of San Andreas. Dan fungsi dari Council of San Andreas ini adalah untuk apa? Oke, untuk Council of San Andreas sendiri adalah Dewan dari San Andreas. Jadi nanti dia membawahi dari 3 trias politika ini. Ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. DOJ berarti tidak berfungsi sebagai yudikatif di sini. Oke. Council of San Andreas sendiri itu nanti bisa membawahi 2 instansi. Maksud saya di sini 2 instansi, yaitu dia bisa covering jabatan sebagai Council of San Andreas dan bisa menjadi DOJ sendiri. Dan Council of San Andreas sendiri itu terdiri dari 2 petinggi dari masing-masing 4 pilar ini dan 1 suara rakyat. Please unlike us, tujuan dari Council of San Andreas ini adalah sebagai negara itu sendiri di mana menganut asas trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Betul. Legislatifnya siapa? Eksekutifnya udah pasti presiden yang akan terpilih. Terus yudikatifnya nanti siapa? Konsepnya seperti apa? Pemilihan dari legislatif, dan yang memilih yudikatif siapa ya? Itu bagaimana? Itu yang perlu kita butuh transparansi itu. Oke, saya jelaskan lagi berarti. Untuk legislatif sendiri sementara akan ditempati oleh 4 pilar dan 1 suara rakyat itu. Kenapa? Karena secara eksekutif kita masih kosong. Karena presiden itu belum ada. Dan kenapa legislatif masih sementara? Karena sifatnya seperti yang tadi saya sebutkan, eksekutif itu masih kosong. Kebalikannya, kalau menurut Ibu sendiri lebih penting, lebih duluan mana, eksekutif dulu atau legislatif dulu dalam pembentukan trias politika? Ya, untuk pembentukan sendiri memang lebih duluan legislatif daripada eksekutif. Lalu? Tetapi di sini karena legislatif itu masih bercabang, jadi legislatif di sini masih bersifat sementara. Untuk suara rakyatnya pun nanti bakalan bisa berubah. Suara rakyat bisa jadi bukan 1 tapi bisa dari rakyat sendiri. Maksud saya dari rakyat sendiri bisa jadi dari ormas atau dari
dari anggota masyarakat, nah itu tergantung dari Council of San Andreas yang sudah kita setujui bersama. Pertanyaan saya, kalau misalnya legislatif ini bersifat sementara dan nanti akan mengesahkan presiden, apakah presidennya itu bersifat sah? Padahal legislatif ini bukan benar-benar murni dari rakyat. Akan Kan ada rakyat di dalamnya, Sir. Rakyat yang Ada mana? suara rakyat. Kita aja baru tahu hal ini. Rakyat yang mana? Begini mem, maksud kami adalah Oke. akan ada pemilihan presiden, betul kan? Pemilihan presiden berarti bisa kami anggap negara ini adalah negara demokrasi, betul kan? Betul. Nah, demokrasi di mana? Sedangkan wakil kami bersifat sementara dan kami tidak tahu siapa mereka. Seharusnya kami yang memilih mereka tuh kalau demokrasi. Itu poin kami. Nah, sedangkan ini kami tidak tahu mereka siapa. Jadi suara rakyat mana yang diwakilkan? Seperti itu. Saya sudah konfirmasi juga bahwa betul ada media atas nama Guntur yang akan meliput. Akan sangat aneh sekali jika legislatif belum terbentuk dan presiden atau eksekutif terburu-buru atau terkesan dipaksakan untuk diadakan padahal legislatifnya belum ada. Itu kita amat sangat curiga, ada apa? Kenapa tidak legislatifnya dulu yang dibuat? Kenapa harus terburu-buru seperti ini? Apakah ada sesuatu di baliknya? Kenapa tidak ada transparansi dengan masyarakat? Oke. Ini kita sudah transparansi, Sir. Oke, itu poinnya ya. Jadi kita sebenarnya sudah transparansi dan kita akan mengumumkan siapa legislatif itu setelah Council of San Andreas itu sudah disahkan dan sudah disetujui oleh Departemen of DOJ. Ibu, sorry mohon maaf, Ibu siapa tadi? Ya, silakan. Haha. Ibu Haha, saya mau bertanya. Legislatif, konsep dari legislatif di negara demokrasi dipilih oleh siapa? Oke, dipilih secara demokratis dan dipilih oleh rakyat. Legislatif yang Ibu tadi sebut di Council of San Andreas ini dipilih oleh siapa? Oke, untuk rakyat sendiri itu dipilih oleh 4 pilar ini. Rakyat dipilih oleh 4 pilar. Legislatifnya yang saya tanya, Ibu. Iya, saya kan tadi udah jelaskan secara Council of San Andreas untuk legislatif ini diisi oleh 4 pilar dan satu rakyat. Satu rakyat ini dipilih langsung oleh Council of San Andreas oleh 4 pilar ini. 4 pilar ini sudah disetujui oleh negara. Oke, berarti maksud Ibu adalah yang dari warga ini akan ditentukan oleh Council of San Andreas tadi, betul ya? Iya, betul. Akan ditentukan. Oh, berarti kita yang berdemokrasi di pemilihan presiden. Iya. Rio, sini Rio. Kita akan berdemokrasi di pemilihan presiden, tapi kita tidak boleh berdemokrasi di mana terhadap orang-orang yang mewakili suara kita yaitu di legislatif. Makanya dipilih aja lah. Kok aneh sekali. Sistemnya tuh gimana? Harusnya legislatif yang kita pilih dulu baru kita milih presiden. Kenapa kok kesannya kita harus milih presiden? Makanya. Iya kan, Le? Iya. Jadi tersekarang oke, kembali lagi kami data adalah untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian ya. Kami mau apresiasi apa yang sudah dilakukan, tapi yang kami ini adalah biar negara ini bisa berjalan dengan Pak, jangan ngalangin Pak. Jalannya jalur hukum sendiri. Potensi Pak, Sir, jangan nyalangin kameramen, Sir. Karena yang terlihat sekarang adalah Ibu makanya doang. bisa kami bilang di dalam di sistemnya, tapi sudah ada pemilihan presidennya yang terkesan terburu-buru atau bisa jadi ya ada maksud dan hal tertentu. Seperti itu, karena ada poin nanti ada juga poin selanjutnya, tapi kita selesaikan dulu poin yang ini. Yang soal legislatif ini. Itu mantranya. Oke, begini saja. Mungkin saya luruskan lagi. Dalam kondisi normal nih ya, legislatif di Kota San Andreas itu dibentuk dalam pemilihan rakyat. Oke, ini sudah sesuai ya. Yep. Namun saat ini negara itu berada dalam fase transisi institusional. Ya. Jadi negara ini masih dalam fase transisi di mana mekanisme pemilu dan pembentukan parlemen belum dapat dijalankan secara
sah. Oke. Oleh karena itu, kewenangan legislatif dijalankan sementara secara institusional oleh negara, bukan oleh individu yang mengklaim kursi politik. Council of San Andreas dibentuk justru untuk memastikan bahwa ketika pemilu dan parlemen rakyat kembali dibentuk, negara masih berada dalam kondisi stabil, sah, dan tidak rusak oleh kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan kekuasaan ini itu adalah eksekutif, di mana presiden masih kosong. Nah, Council of San Andreas juga tidak menggantikan demokrasi. Council of San Andreas menjaga agar demokrasi dapat kembali dijalankan secara utuh. Urgensinya apa? Kalau misalnya pemilihan eksekutif didahulukan daripada legislatif, urgensinya apa? Menurut kita, rakyat yang ada di San Andreas ini, yang ada di IMI ini berasa bahwa lebih penting memilih legislatif dulu yang dari pilihan kita, bukan presidennya. Yap, benar. That's right. Apa urgensinya, Bu? Kenapa harus eksekutifnya yang dipilih? Sedangkan corong dari masyarakat, ini kita tidak boleh memilih sendiri dan ditentukan oleh pemerintah. Urgensinya apa? Oke, jadi gini, kita balik ke Council of San Andreas saja. Kalau Council of San Andreas ini nggak ada sekarang, maka saya ulangi lagi, kekosongan konstitusional itu sangat berbahaya untuk negara ini, ya kan? Nah, sedangkan pemilu sedang berjalan. Di situ Bu salahnya. Ya. Kenapa pemilu dipaksakan di saat kekosongan konstitusional, di saat kekosongan legislatif? Kenapa pemilu dipaksakan? Urgensinya apa? Oke, kekosongan konstitusional itu tidak kosong, Sir. Tadi kan saya sudah jelaskan. Isinya itu ada 4 pilar dan 1 warga. Yang dipilih oleh kalian, bukan dipilih oleh warga. Sedangkan kita demokrasi. Demokrasinya di mana? Ini monarki, Bu. Kalau semuanya dipilih oleh pemerintah, apa fungsi kita di sini? Oke, ini untuk awal pembuatan mungkin memang seharusnya dari kita eksekutif yang harus mengambil keputusan, karena tidak bisa di banyak kepala ataupun masyarakat yang tiba-tiba membuat legislatif itu sendiri. Kita harus yang mencanangkannya. Seperti itu. Itulah keinginan kita sekarang, Pak. Kita menginginkan diadakannya legislatif sebelum pemilihan presiden. Sehingga pemilihan presiden ini tidak dipaksakan. Lebih penting legislatif ada lebih dulu daripada eksekutif. Itu fungsi kita di sini. Itu kenapa kita demo hari ini. Oke, ini adalah pemilu pertama di negara ini. Dan untuk legislatif, kenapa diisi oleh pilar-pilar 4 pilar ini? Karena ini pemilu pertama kali di kota ini, Sir, di negara ini. Dan itu diisi oleh pilar-pilar ini sebagai legislatif. Ya, ini sebagai awal. Statementnya kok kayak tidak menjawab pertanyaannya. Tidak menjawab pertanyaan. Itu tidak menjawab, Mem. Tidak menjawab kebutuhan kita, tidak menjawab urgensinya apa. Benar. Kenapa tidak legislatif dahulu? Urgensinya kenapa apa? Legislatif dulu? Kenapa nggak dibikin legislatifnya dulu Ini saya sudah menjawab. Legislatifnya itu diisi oleh 4 pilar. Kenapa negara ini diisi oleh 4 pilar? Dikarenakan karena tadi yang saya sebutkan, ini kita pemilu pertama kali, Sir. Paham. Mengerti, kita mengerti di 4 pilar paham. Iya, Sri. Kita sangat mengerti, maksudnya. Tapi pertanyaan kita, berarti kalau dari statementnya Mem sendiri, berarti Mem ini mewakili suara pemerintah, betul? Jadi kalau saya mewakili dari Council of San Andreas dan legislatif dan pemerintah sendiri. Jadi dari statement Mem berarti untuk
apa yang kita rasakan sekarang, masyarakat rasakan sekarang, berarti memang tidak bisa memenuhi itu dari pemerintah. Itu jawaban Tidak memang memenuhi karena dari mana? tidak bisa memenuhi. Ya itu yang kita inginkan adalah pemilihan. Seperti yang tadi sebelum semuanya dimulai, saya bertanya berarti kalau ada pemilihan berarti di legislatif mungkin ada pemilihan dong. Nah tadi Mem bilang sudah ditentukan. Nah sedangkan kita menuntut, yang kita tuntut adalah pemilihannya untuk legislatif itu. Nah kalau dari Mem sendiri, Mem sudah bilang sudah ada dan sudah ditentukan oleh negara, betul kan? Nah kalau dari penjelasan Mem berarti apakah Mem menutup kemungkinan atau pemerintah menutup kemungkinan untuk melakukan hal itu? Karena kita diskusi ini untuk melakukan pemilihan di legislatif itu. Itu poin kita. Itu poin kedua. Itu pertama dari tadi itu Pak, poin pertama kita, poin paling dasar kita, legislatif dipilih oleh rakyat. Tapi Mem dengan Memnya dengan tegas mengatakan sudah ada dan sudah ada, betul kan? Nah, Sudah ada karena masih dalam masa fase transisi institusional. Sir. Paham. Sampai situ paham. Saya pun paham bagaimana sulitnya. Saya mengerti, Mem. Saya mengerti. Tapi ini kan adalah keresahan dari kita dan kita datang. Nah, kalau kita datang berarti terjadi diskusi ini antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah, dari masyarakat sekarang bertanya tuntutan kita itu. Nah, apakah dari pemerintah itu menutup kemungkinan atau bagaimana? Kita butuh jawabannya. Karena kalau saya memakai statement dari Mem, kita sudah mendapatkan jawaban, betul tidak? Jawabannya ya harus mengikuti pemerintah. Dan kita ya tidak sudah didengar. Ya, seperti itulah. Intinya itu seperti itulah. Bahasanya kalian manut aja sama kita, gitu kan? Ma'am, sir, anyone? Oke. Silakan Sir Minja. Ya. Untuk di awalnya negara ini bisa berdiri kokoh, kita butuh adanya pemimpin, betul? Betul? Pemimpin negara kita itu sedang kosong. Memang sesuatu awalan itu tidak selalu sempurna, betul? Setuju. Oke. Ini kita berusaha untuk pemilihan pertama kita mencanangkan sesuatu yang memang sebisa kita, semampu kita untuk bisa sesuai yang ada. Mungkin kalau di pemilihan selanjutnya mungkin bisa lebih sempurna lagi, legislatifnya akan dipilih oleh rakyat sesuai dengan demokratis yang ada. Bapak Menteri, kalau pemilihan pertama itu sudah tidak terbuka, kalau pemilihan pertama udah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, mana ada pemilihan kedua dan ketiga yang sesuai dengan kita? Kalian tinggal membuat peraturan yang sama seperti hari ini, ya sudah kalian manut aja. Kalau suara rakyat tidak didengar seperti hari ini, mana ada demokrasi berikutnya? Betul banget itu. Betul. Kalau memang Bapak Menteri ingin yang terbaik, berusaha semampunya, berusaha yang terbaik, dengarkan suara rakyat, buat legislatif secara terbuka, dipilih oleh rakyat langsung, baru pemilihan presiden. Setuju sih. Jadi ibarat ngentot anjing langsung. Kita duduk di sini, berdiri di sini, berkumpul di sini sebagai tanda bahwa kita menerima dan aspirasi kalian. Bukan berarti kita harus menyetujui aspirasi kalian. Hal ini harus kita godok lagi, kita harus pikirkan lagi dari aspirasi kalian. Tentunya kita di sini akan berusaha semampu kita. Yang seperti saya bilang tadi, ini awal. Pegang nama saya bahwa pemilihan berikutnya pasti akan lebih sempurna daripada ini. Karena pasti ada evaluasi selanjutnya, dan juga
pasti ada pengawasan yang pasti lebih ketat dan juga lebih transparansi menurut saya. Oke, mungkin saya tambahan ya, Sir ya. Kenapa sekarang sudah ada legislatif? Karena kalau tidak ada sama sekali legislatif atau kita membuka pemilihan legislatif, takutnya nanti parlemen yang akan rapuh dan dapat digugat. Jadi kenapa kita buat juga legislatif sekarang itu untuk mengakhiri fase ini. Jadi setelah pemilu ini mungkin kita akan merubah yang namanya Council of San Andreas, atau mungkin kita akan merubah undang-undang terkait legislatif. Itu kan kita akan mengevaluasi kembali setelah pemilu ini. Dan mungkin juga pemerintah ini akan menjadi pemerintahan monarki. Semua mungkin, atas Bu. dasar apa? Ya karena atas dasar apa, Sernya ibu legislatif. Ibu sekarang Ibu di legislatif kan? Yap. Part of Council of San Andreas kan? Betul? Iya, betul. Dipilih oleh siapa? Ditunjuk oleh siapa? Diangkat jabatannya oleh siapa? Tapi satu hal yang pasti, Ibu dibayar oleh rakyat. Ibu dibayar oleh pajak dari rakyat. Betul. Oke, sekarang pajak tidak ada di kita minta dari rakyat. Memang ada pajak yang dipotong dari rakyat. Kami tidak pernah meminta potongan pajak dari rakyat. Kalau begitu pemasukan negara dari mana? Kalau boleh tahu, Bu. Oke, pemasukan negara, saya jelaskan. Pemasukan negara dari ekspor import yang ada di Ponsop. Dari situ kah mampu menghidupi semua rakyat dan kebutuhan negara, Bu? Iya. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi. Ibu dipilih oleh siapa? Diangkat oleh siapa? Ibu butuh rakyat nggak sih? Atau ibu hanya organisasi sendiri yang mengurusi ekspor impor? Oke, saya kembali. Karena dari pemerintah sendiri, dari rakyat untuk rakyat ya, Sir ya. Nah itu, dari rakyat. Ibu dipilih oleh siapa? Saya bertanya. Tolong jawab. Ibu diangkat menjadi legislatif. Council of San Andreas diangkat oleh siapa? Itu Council of San Andreas. Kita sudah sepakati bersama. Oleh siapa, Ibu? Siapa? Oleh negara. Negaranya siapa? Siapa? Oke. Standby di luar tapi ya. Ya. Gak bisa menjawab kan? Karena itulah ini bukan negara demokrasi dan udah pasti akan menjadi monarki kalau semuanya terserah kalian, kalau semuanya tertutup dan rakyat hanya ya udahlah kalian manut aja, terserah kita. Yaitu monarki, Bu. Peraturan-peraturan yang dibuat terserah kalian, yaitu monarki, Bu. Di sini Ibu paham nggak? Di mana demokrasinya? Kalau Ibu hanya mendengar saja, tapi tidak memikirkan dan langsung menolak mentah-mentah dan menganggap anggapan atau yang sudah Ibu atau Bapak Ibu lakukan semua di sini benar, di mana demokrasinya? Apa fungsi rakyat yang demo di belakang dari sana? Bisa ikut saya sebentar? Ibu paham di sini? Jangan bilang akan kembali. Iya, kita dalam masa transisi. Paham, kita paham masa transisi itu paham. Bahkan kesulitannya pun kita paham, benar sangat paham. Bagaimana ini kalian paham. Maka kita di sini adalah sebagai masyarakat untuk terjadi diskusi ini untuk kita menyampaikan aspirasi kita di sini. Oke, udah? Biar terganti seperti itu. Kok udah pertanyaan saya aja nggak dijawab? Ibu dipilih oleh siapa? Santai, Negara Pak. itu siapa? Kok tiba-tiba udah? Santai, tenang. Oke, jadi gini, saya ulangi sekali lagi aja ya. Kalau misalnya memang sersernya ini masih belum terima apa yang saya sampaikan, ya sudah, berarti memang mungkin suara saya tidak terdengar oleh terdengar Ibu. Oke. Sebenarnya ini bukan monarki ya, dan bukan negara yang monarki. Ini adalah pemerintah yang transisi berbasis hukum agar demokrasi dapat kembali dengan utuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Oke, kalau begitu kalau memang tidak monarki Bu, saya akan mungkin ini poin 2-nya Cuk. Seperti ini Bu, Bapak Ibu pemerintah. Bapak Ibu kan pemerintah ini sudah membuat namanya DPKPU ya, betul ya? Untuk DPKPU ya namanya, betul ya? DPKPU yang dimana itu adalah yang akan menjadi yang akan memproses badan yang akan berdiri untuk memproses pemilihan. Nah, itu untuk ketua DPKPU kalau boleh saya tahu siapa ya, Bapak-bapak Ibu pemerintah? Ketua DPKPU itu tidak ada. Jadi semua di DPKPU itu setara. Oke, namanya Bu? Nama-namanya? Apa sih emot yang ini? Apa namanya? Iya, nama-nama yang ada di DPKPU itu. Atau apakah pemerintah yang menjalankan DPKPU itu atau bagaimana Bu? Seperti itu. Apakah dari pemerintah sendiri menjalankan DPKPU atau bagaimana Bu? Atau itu bersifat tertutup? Kalau tertutup tidak mungkin kita membagikan yang namanya executive order, Sir. Mungkin Mem Gisel bisa memberikan nama-namanya, silahkan. Ya, untuk DPKPU itu diwakili oleh setiap instansi di San Andre, yaitu yang pertama pastinya dari DOJ, dari LSPD, terus dari government, dan juga IMF. Namanya? Itu, untuk nama itu tidak bisa disebutkan dan juga itu ada di executive order. Itulah Bu yang kita bilang dengan monarki Bu. DPKPU berdiri bersifat karena baru pertama kali mungkin ya Bu. Saya mungkin yang belum mengetahui terlalu banyak ya, tapi mungkin ini baru pertama kali saya lihat DPKPU bersifat tertutup dan merahasiakan identitas siapa. Sedangkan PU itu harus normal, DPKPU itu. Sedangkan pemilihan ini tertutup, nama-nama yang kita tahu. Jadi kalau terjadi sesuatu di dalam pemilihan atau ada kecurangan, kita tidak tahu harus menuduh ke siapa. Apakah pemerintah yang harus mengatur semua dan rakyat sudah diam-diam saja? Tidak seperti itu kan Bu? Kita harus tahu semua. Nah makanya kita bilang, kenapa terlihat seperti pemilihan ini dibentuknya DPKPU, kita katakan itu sih, kalau Ibu bilang ini terbuka, ini tertutup Bu. Kalau dirahasiakan itu namanya tertutup. Ini sifatnya tertutup. Ya itu monarki yang kita bilang, kalau semuanya dipilih. Betul. Bisa aja pilihan-pilihan itu ya pilihan-pilihan kalian juga yang memang udah kalian siapkan menjadi presiden atau wakil presidennya, dan begitu seterusnya yaitu monarki tapi bertopeng demokrasi. Jadi seperti itu. Jadi DPKPU ini berjalan melakukan, sudah akan ada pemilihan presiden, tapi kita tidak tahu siapa DPKPU-nya, pihak netral atau tidak. Ternyata tidak, ada pemerintah di dalamnya. Pemerintah yang, kalau Ibu bilang berarti ada utusan pemerintah, berarti pemerintah yang aktif dan mempunyai jabatan apapun itu, berarti sudah tidak netral dari PKPU ini Bu. Nah itulah kedatangan kita ke sini, seperti terkesan pemilihan ini dibuat secara terbuka, entah maksudnya apa. Jadi kalau tiba-tiba saja ya terdengar di luar ada isu-isu yang tidak enak, ya itu dikarenakan seperti ini Bu. Contoh, kalau seperti ini bisa saja orang berpikir pemilihan ini dijalankan dan sudah ada yang ditentukan untuk menang karena sifatnya tertutup. Akan sangat amat wajar jika rakyat atau masyarakat berpikir seperti itu, karena semuanya bersifat rahasia. Itulah kita. Ya next, kalian gak usah sebut kita rakyat, kalian sebut kita budak. Kalau semuanya semau-mau kalian. Seperti itu. Jadi seakan-akan pemilihan ini dijalankan, yang penting jalan, dan seperti pemenangnya sudah ada. Seperti itu. Dan kalau ada kasus, apakah pengadilan tertutup juga Kak? Karena pemilihan seharusnya terbuka kan? Tapi
Semuanya tertutup ini Bu, dan di DPKP-nya aja tertutup seperti itulah. Jadi yang kita itu ini sangat disayangkan langkah pemerintah yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk melakukan yang namanya Pilpres. Kami tahu ini pesta rakyat, kami tahu. Karena ini adalah pesta kami, maka kami berhak untuk menyuarakan isi hati kami, isi pikiran kami. Karena ini adalah pesta kami. Kalian adalah pemerintahnya, kalian adalah penyelenggara. Itu ya penyelenggara. Kalau ya IO-nya lah bisa gue bilang dalam bahasa ini. Kalian penyelenggara, ini pesta kami. Makanya kami berhak untuk menanyakan hal ini dan memberikan argumentasi kami. Bahkan menolak dengan pemilihan ini karena terkesan sudah terlalu tertutup, sangat tertutup, dan juga tergesa-gesa, dan mungkin ada kepentingan yang sangat di dalamnya. Gimana Bro Ibot? Menurutmu Bro Ibot? Tidak bisa berkata-kata saya. Sebenarnya kita bukan tertutup ya, Sir ya. Jadi DPKPU itu sudah tertuang di eksekutif pemilihan umum, dan di situ DPKPU itu terdiri dari perwakilan. Sorry, nggak kedengeran suara saya? Terbata-bata Bu. Oke, sorry, saya batuk dulu. Tidak bisa panjang lebar gitu doang bangsa. Gimana suara saya aman? Halo? Aman. Loud and clear, man. Oke. Jadi DPKPU sendiri sudah tertuang di executive order. Sebenarnya apakah sudah baca terkait executive order yang ada di website? Mungkin bisa dibaca juga. Kalau misalnya memang belum baca, di situ tertulis untuk DPKPU itu perwakilan dari setiap instansi, yaitu ada LIO, ada IMS, ada government, dan ada DOJ. Saya mengerti Bu, saya mengerti. Tadi sudah saya sampaikan, Media pun itu, dan media pun mungkin bisa saya lanjutkan kembali sebelum dipotong, Sir. Ya silakan Bu. Dan media itu sebagai DPKPU juga. Oke Bu. Tapi yang seperti saya bilang, berarti kalau kami masyarakat pengertian netral itu wajar, karena berarti ada DOJ dan juga pemerintah masuk di dalamnya. Di dalam PPU ini Bu yang menjalankan pemilihan. Bahkan ada kepolisian yang seharusnya yang paling netral Bu. Ibu juga bilang ada polisi kan tadi. Makanya kalau di kepemilian ini kami merasa ada kejanggalan yang sangat luas atau ada permainan, ya itu wajar Bu, karena seperti ini yang terjadi. Dan kami merasa dari kami masyarakat dan tadi demo yang bisa dilihatlah kami itu kalian terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan untuk adanya pemilihan presiden untuk pemerintah untuk itulah kami butuh yang namanya legislatif yang dipilih oleh kami supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Langkah-langkah yang dianggap sembrono atau dianggap ceroboh seperti ini tidak terjadi supaya bisa diawasi oleh rakyat. Oke, kami ini Sirnya ini namanya siapa? Sir yang di depan juga, di depan saya ini namanya siapa aja? Namaku Richard Wiseman. Namaku Kurt Navier. Yang lain? Ya, nama saya Rudolf Clausius. Saya Rizky TTYT. Nama saya Pablo Lehman. Ini berapa orang yang masuk? Kok lebih dari 5 orang? Tadi kan perjanjiannya 5 orang. Kenapa membahas itu setelah pembicaraan udah berlangsung lebih dari setengah jam, Mem? Ya udah, saya maunya 5 orang. 1 orang keluar. Oke, saya keluar. Tahan tahu Anda ya, tahan tahu Anda tolong. Entot. Udah, Mem. Bentar, saya ada telepon.
Bentar, Sir. Hei. Jadi gimana, Sir? Nggak usah politik Indonesia ke bawah. Terus seperti ini atau mungkin akan ada titik temu yang baik atau permintaan kami ini, karena kalau yang kami kenakan ya bisa saja kalau dari pertanyaan misalnya ya sudah seperti ini saja. Tentu kita dari government ingin yang terbaik untuk negara kita, untuk rakyat kita. Namun kita harus adanya kepala dingin untuk menyelesaikan ini. Kami rasa kami satu kepala. Kita santai semua. Betul. Iya. Mungkin begini, Sir. Gimana? Kami tidak, jangan kira kami ini, makanya kami bilang kan, kami mengerti kesulitan kalian, kami mengerti transisi ini, kami mengerti. Itu sudah cukup menunjukkan toleransi dan beberapa mengerti kami pemerintah, betul kan? Kami ini bukan lagi ini, Sir. Ini hanya kritis saja, Sir, untuk negara ini. Jadi bukan panas, Sir, ya. Jadi tidak perlu kepala dingin, tidak bilang kepala dingin. Kami kepala dingin, tapi kami harus kritis untuk negara ini. Kita tidak ada perbuatan anarkis dari tadi dan ada polisi yang mengawasi kita. Kita semua kepala dingin, Pak. Ya. Tapi yang dari tadi kita dapatkan, setiap pertanyaan kami, setiap aspirasi kami, itu selalu dijawab dengan hal yang sama berulang-ulang kali yang jelas itu tidak menjawab. Seakan-akan kita sedang berbicara dengan robot yang mampu menjawab hal yang sama. Padahal pertanyaannya sudah berbeda. Untuk aspirasi ini mungkin kami akan terima terlebih dahulu. Untuk kedepannya mungkin Bima akan ada meeting terkait ini. Ini goblok sih, ini goblok nih. Apapun keputusan kami itu sudah sesuai dengan. Bentar ya, aku nanti lewat lagi ya. Rapat yang ada. Aspirasi lain kalian akan kami terima, akan kami kaji. Untuk itu mungkin tidak bisa hari ini untuk kita selesaikan hari ini juga. Mungkin kita bisa buat pertemuan terbuka lagi untuk di lain hari. Apakah bisa? Itu amat sangat tepat. Jelas tidak bisa ditepat. Itu sangat amat tidak bisa diputuskan hari ini. Sangat tidak bisa diputuskan hari ini. Kami sangat setuju. Tapi yang kami butuhkan adalah laporan. Apakah aspirasi kami didengar atau cuma dirapatkan dan kembali lagi kami disuruh menjadi budak kalian. Kami disuruh mengikuti apapun yang kalian tentukan. Jadi kayak butuh report juga. Bukan kalian rapat, kalian putuskan dan semua keputusan itu bersifat valid dan harus dilakukan. Ya apa bedanya sama monarki? Yaitu tangan besi. Karena di dalam sini 80% itu sangat classified ya. Bagaimana? Mem, Kasih tahu saya kalau memang dia benar-benar. Sir, Ninja, sorry. Ya, dari warga, dari Sir Richard dan Sir Kurt, ini bisa bukain nggak, Sir? Meminta adanya kepastian, dan saya sudah bilang untuk tidak bisa kami putuskan untuk hari ini juga. Kami sepakat di situ tidak bisa hari ini. Kami sepakat. Maksud dari teman saya adalah begini, Sir. Kita butuh kabarnya selanjutnya itu bagaimana. Yaitu kalian lapor itu ya bukan berarti ini kalian ya setelah ini oke, apa yang kalian rapatkan kalian jabarkan hasilnya seperti itu pada kami. Tenggat waktunya kapan? Iya, seperti itu maksudnya, Sir. Itu keputusan Konsul San Andreas sudah mutlak dan nggak bisa diganggu. Terus buat apa ada kita kalau buat apa kita didengar kalau sejak awal tone deaf? Buat apa?
Kalau dibilang ya udah mutlak, ini peraturan kita, kalian cuma bisa ngikutin, buat apa? Berarti kalau kayak gitu suara ibu dari awal. ya, berarti ibu dengan kata-kata ibu barusan, berarti ibu menolak semua apresiasi apapun dilakukan oleh masyarakat. Kami tetap menerima. Ya itu menolak, Ibu. Menolak. Itu namanya menolak. Kalau saya menolak, dari tadi saya sudah menolak apa yang diomongkan oleh bapak sekalian sama ibu sekalian. Tapi saya tetap mendengarkan apa Jawaban paling bijak adalah keluar dari bapak yang berambut biru ini. Dia menjawab, menerima aspirasi kami dan akan mendiskusikannya. Kalau ibu memang di tempat sudah bulat seperti ini, just go away. Seperti itu. Itu anak SMP pun ibu bicara, dia mengerti dari kode dan nada dan ton kalimat ibu itu menunjukkan apa? Sebuah perintah. Bukan untuk diajak diskusi lagi, itu udah sebuah perintah. Dan sudah mandat, sudah seperti ini. Ya kami masyarakat tidak bisa berbuat banyak lagi, Pak. Kalau sudah seperti ini, Pak. Jawab. Karena kami kebetulan mendapatkan 2 jawaban ya. Kalau saya lihat Pak, dari bapak yang ini beda, dari ibu yang itu juga beda nih. Jadi dan ibu itu legislatif ya, yang harusnya menerima aspirasi rakyat. Iya, dia Council of San Andreas, part of that 4 sudahlah, Pak. pilar. Kalau saya mungkin saya sudah cukup. Good job untuk legislatif. Good job gue, keren. Gak usah dengerin masyarakat. Untuk Bapak rambut biru Pak, appreciate Pak. Thank you Pak. God bless you Pak. Oke. Untuk ini legislatif. Thank you legislatif. Mantap. Bentar, sabar ya. Oh, nggak bisa lompat saya. Saya di 630. Batu kali itu orang. Aduh. Ngomong sama robot. Diulang-ulang jawabannya. Gua udah jawaban itu gua udah ekspektasi. Enggak, tapi gini, gua tahu sebenarnya dia tuh pusing mau jawab kita. Gua tahu. Iya kan? Dia tertekan, gua tahu. Tapi enggak usah lu tunjukin, lu tolong. Coba enggak usah ngobrol sini kita ngobrol. Foto ini. Aduh, sumpah tolong banget tuh. Gua udah tahu jawaban itu tuh pasti bakal keluar, Kurt. Apa udah kah? Udah. Sumpah itu batu banget. Itu ibu siapa sih namanya? Bodoh. Haha namanya haha. Emang lucu sih, jujur lucu haha sih. Haha dia. Dan dia dengan bedanya gue legislatif dan jawabannya ke masyarakat kayak gitu. Sumpah.